Negeri ini terlalu besar. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya populer di negeri ini, atau populer di satu provinsi, populer di satu kabupaten. Gitu. Kita butuh pemimpin yang disegani juga oleh negara lain, dihormati oleh musuh. Saya katakan, kenapa tadi saya pasti memilih pemimpin saya? Karena saya tahu persis gaya karakter kepemimpinan beliau. Gaya karakter kepemimpinan beliau. Yang beliau tahu persis apa yang harus dilakukan terhadap sesuatu sebelum itu terjadi. It means the good preparation. The good preparation. Jadi ini yang kita hari ini harus menjadi tuntutan. Tadi saya bilang siapa aja, anybody. Termasuk saya sebagai warga negara boleh dong mencapreskan diri. Tapi harus mengukur diri, siapa saya, siapa Kobalen. Jadi jangan ada karena ada sekelompok orang menggebu-gebukan, oh Kobalen layak, terus saya juga kepancing tanpa memikirkan siapa saya. Gitu. Negeri ini terlalu besar. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya populer di negeri ini, atau populer di satu provinsi, populer di satu kabupaten. Gitu. Kita butuh pemimpin yang disegani juga oleh negara lain, dihormati oleh musuh. Orang nggak suka pun ketika pemimpin itu hadir, orang tanpa sadar berdiri. Walaupun tingkat, pangkat, harkat, dan martabatnya lebih tinggi dari dia. Ini karakter-karakter pemimpin yang menjadi kerinduan saya. Menjadi kerinduan saya bahwa satu hari negeri ini harus dipimpin oleh orang seperti itu. Iya, Bang Abalen. Di Indonesia ini kan sudah muncul, Bang, ya, persiapan-persiapan untuk 2024. Siapa yang nantinya akan menjadi leader atau pemimpin yang bisa masuk dalam arena perpolitikan di pemilu 2024. Kira-kira, Bang, menurut Abang, siapa lawan-lawan dari yang Abang jagokan ini untuk pemilu 2024? Ya kalau lawan, kalau kita lihat sama-sama kan semua yang muncul ini adalah lawan. Tapi yang perlu disadari bahwa sampai hari ini pimpinan tertinggi partai kami belum memberikan jawaban, bahwa belum memberikan dalam arti wait and see. Wait and see, Bang. Iya, kenapa? Beliau bilang izinkan saya konsentrasi dulu pada tugas dan tanggung jawab saya. Saya sedang menerima satu amanah besar dari Presiden. Saya tidak bisa mengabaikan amanah, kepercayaan itu demi ambisi pribadi saya. Itu tadi saya bilang, pemimpin itu harus memiliki karakter tidak serakah, tidak terlena dengan puji-pujian, tidak terlena dengan ini munculnya istilah deklarasi-deklarasi, tidak. Padahal kami, kader-kader kami di daerah itu hampir sudah 30 provinsi mungkin sudah meminta beliau. Tapi beliau tenang, sabar, lihat momennya, mungkin beliau akan sampaikan kepada Presiden. Nah, orangnya begitu. Jadi tidak seperti yang lain euforia, dan beliau tidak pernah hadir di satu daerah pun menghadiri deklarasi ataupun permintaan kawan-kawan di provinsi. Tidak. Nah, itulah seorang pemimpin yang benar-benar dirindukan untuk bangsa yang besar untuk ini, bangsa Bang, ya? yang besar ini, gitu. Untuk bangsa yang besar ini. Dan beliau ingin apa aja itu cepat, terarah, rapi, laporan. Pak Prabowo itu punya kelebihan di dalam 3 hal, Pak. Communication skill. Kalau beliau mau ngapa aja langsung. Oke, sekarang aja, jangan tunggu besok. Oke, telepon orangnya, selesai. Communication. Setelah 1 hari itu tidak terjadi, muncul lagi satu kelebihan beliau, koordinasi. Sampai di mana kemarin? Ada kendalanya apa? Kenapa terhambat? Kenapa belum? Jadi tidak diragukan lagi, Bang, ya, untuk Beliau begitu tidak melihat ada reply dari orang yang ditugaskan, beliau akan tanya. That is communication power, coordination power.
Yang ketiga, beliau itu selalu membuat everything become simple. Jangan dirumit-rumitkan gitu. Jangan dirumit-rumitkan. Gitu. Dan tuntutan beliau bekerja dengan ikhlas, loyal. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Bang ya, sedikit ada catatan yang saya lihat. Hasil pemilu 2014 dan 2019 ada satu peningkatan yang luar biasa, Bang. Apakah itu, Bang, yang nantinya menjadikan modal besar? Yang kita tahu pada saat 2019 kemarin, Partai Gerindra itu di posisi kedua, Bang ya, secara untuk pemilihan legislatif, itu dia. Nah, kira-kira nih, Bang, persiapan tuh 2024 dari Partai Gerindra ataupun dari Abang, apa yang akan Abang lakukan? Ya, kita ketika beliau menyatakan siap, kami akan bergerak dengan aturan-aturan yang nantinya tentunya mendapat arahan. Kami punya ketua harian, kami punya sekjen, kami punya wakil ketua umum, yang nantinya mereka akan memberikan tuntunan arahan kepada kami apa yang harus dilakukan. Tentunya strategi-strateginya yang tidak mungkin kami share ya. Jelas, tidak mungkin kami ya, share gitu. Itu jadi yang paling perlu itu adalah beliau menerima semua amanah dan mandat dari daerah, dan beliau begitu menyatakan yes dan kami semua mendapat arahan, baru kami berjalan. Jadi kalau perlu ditahu bahwa Gerindra ini kami itu adalah mau suka tidak suka, kami loyal, kami patuh, kami dididik untuk menjadi patriot sejati. Bukan patriot yang cengeng-cengeng, Pak. Luar biasa, Ya, Bang ya. jadi ya itu karakter beliau. Jadi Karakter itu untuk beliau. semua kader-kader di Gerindra, Bang ya. Semua kader di Gerindra. Karena itu kan ada tingkat kaderisasi yang digembleng di Hambalang itu, sampai beliau kadang memberikan materi-materi pemantapan. Be yourself. Gitu. Dan paling tidak suka beliau dengan karakter cengeng. Dan Tapi bukan merupakan beliau karakter dari Bapak Prabowo, Bang ya. Iya, tapi beliau orangnya hatinya lembut. Beliau tidak suka kalau kita ada jaringan semut, berjalan kita injak seenak kita, atau ada kucing kita lempar, ada anjing kita lukai. Beliau nggak suka. Orang bilang Prabowo, wah orangnya kelihatannya seram gini-gini, enggak. Hatinya lembut. Saya punya banyak cerita pribadi tentang beliau. Jadi itu yang bikin kami ini ya harus loyal dan merindukan beliau menjadi pemimpin bangsa ini. Doa kita semua, Bang ya. Mudah-mudahan di 2024 ada satu peningkatan yang signifikan, Bang ya, untuk Partai Gerindra, mengingat Prabowo mengayomi semuanya, Bang ya. Itu luar biasa. Harus menjadi pemimpin untuk semua orang. Partai adalah kendaraan yang akan mengantarkan beliau menjadi seorang pemimpin negara. Tapi ketika beliau menyandang gelar presiden, beliau akan buka jaket partainya. Karena beliau bukan presiden Republik Indonesia untuk kader Gerindra, tapi Presiden Republik Indonesia untuk segenap rakyat, masyarakat, umat, lintas agama, lintas etnis di negeri ini. Gitu. Jadi mencakup semua lapisan masyarakat, Bang ya, yang nantinya akan diperhatikan secara langsung, Bang ya. Secara langsung. Setidaknya apa yang sudah menjadi pekerjaan presiden sebelumnya, Pak Prabowo siap, Bang. Pasti siap, karena Prabowo adalah seorang pemimpin yang banyak orang biasanya di dalam menyelesaikan satu masalah, satu kejadian atau ingin melakukan sesuatu, umumnya masyarakat, para pakar-pakar, para ilmuwan menggunakan SWOT analysis. Pernah dengar ya? SWOT analysis itu ya. Tapi Prabowo beda. Prabowo beda dengan satu tingkatan. Prabowo tidak menggunakan SWOT analysis, tapi Prabowo menggunakan ASOKA analysis. Bukan SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, ya, enggak.
Beliau di dalam kehidupannya, tanpa beliau sadari, beliau menggunakan satu sistem Asoka, penelitian Asoka, sistem Asoka, yaitu pertama sekali ability, kemampuan. Beliau ketika ditawari sebuah jabatan juga beliau akan tanya, mampukah saya?